101,0 FM Bi Radio. Ini bukan radio. Halo Sobat setia Bi Radio, selamat malam. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat-sehat ya. Jangan lupa buat selalu semangat di malam hari ini. Balik lagi bersama gue, Melvi, dan rekan yang bakalan nemenin gue malam ini, Ali. Di edisi perdana hari ini kita bakal bernostalgia di program acara Ini Bukan Podcast. Dan gue bakalan nemenin kalian selama 1 jam ke depan. Nah, di episode pertama kali ini kita bakal ngebahas tentang lika-liku pendidikan kita. Mulai dari SD, SMP, SMA, sampai kehidupan perkuliahan. Kita bakal menceritakan pengalaman-pengalaman yang kita rasain selama pendidikan. Gak cuma dari sisi gua sama Melsi, tapi kita juga bakal ngundang 3 bintang tamu yang bakal nge-share pengalaman pendidikan mereka. So, tetap enjoy bareng kita di Ini Bukan Podcast. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan sesi 1, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama ketiga narasumber kita yang udah hadir di tempat ini. Ada Nisa, Kintan, dan Arizal. Hai. Halo. Ngomongin soal pendidikan, kalian tuh lulusan dari mana aja sih? Sekolah swasta kah, negeri, atau MTS? Kalau gue dulu sih sekolah SD negeri, SMP sampai SMA di swasta. Mungkin orang mikir di swasta tuh seketat itu dan sekaku itu ya. Ada benernya juga sih, tapi di sekolah gue momen seru dan akalnya masih dapat aja. Dan gak sekaku itu juga, masih sewajarnya aja. Kalau lu gimana nih, Nis? Kalau gue waktu itu sekolah SD negeri, SMP di MTS, karena yang paling deket cuma sekolah itu. Dan dulu masih zaman ngikut temen, karena temen pada ke MTS, akhirnya ikut ke MTS juga. SMA negeri dari MTS akhirnya lulus dan milih SMA negeri di sekitar kota yang lumayan bisa dibilang terpandang. Karena waktu itu termasuk 3 kategori SMA terbaik. Kalau gue sih dari SD, SMP, terus lanjut SMA sih negeri terus ya. Karena selain rekomendasi dari orang tua, terus juga gue rada gengsi ya masuk SMP swasta. Kalau nggak SMA swasta kayak gitulah pokoknya. Kalau gue sih sekolah negeri, soalnya dari kecil sih teman-teman gue pada di sekolah negeri juga. Terus juga dari ortu lebih milih negeri, soalnya pandangan ortu ke sekolah swasta tuh kayak jelek gitu, kayak kalau misalkan swasta tuh kayak orang buangan gitu aja. Justru aku sama orang tua aku malah berpandangan kalau sekolah swasta itu lebih bagus loh. Dulu aku SD malah sengaja dimasukin ke swasta, tapi SMP sama SMA-nya di negeri. Karena katanya kalau masuk ke negeri itu bakal lebih mudah untuk masuk ke perguruan tinggi negerinya. Tapi kalau dari segi kualitas sekolah, malah aku tetap berpendirian kalau swasta itu lebih bagus. Dari segi fasilitas juga lebih lengkap. Jadi pendidikannya itu lebih memadai. Itu kalau dari pandangan aku ya. Wah, ternyata lengkap banget ya. Ada yang dari negeri, ada yang dari MTS, ada yang dari swasta juga. Oh iya, kalian ada gak sih keinginan atau pernah gak kepikiran pengen nyoba di sekolahan lain, kayak yang dari swasta pengen ke negeri atau sebaliknya? Kalau gue sih sebenarnya nggak kepikiran nyoba ke sekolah manapun. Tapi karena dulu banyak banget aturan MTS yang dilanggar dan ngerasa nggak cocok masuk ke sana, sempet nyesel. Harusnya milih sekolah negeri atau yang lainnya aja sih waktu itu. Kalau aku malah pengen banget dari SD sampai SMA tuh masuk ke swasta. Pokoknya pengen banget masuk ke sekolah yang fasilitasnya itu benar-benar membadai sampai aku puas belajar di sekolah itu. Alasan aku bicara gini adalah bukan karena negeri itu gak punya fasilitas yang lengkap ya. Tapi ada beberapa sekolah yang masih belum memiliki itu karena fasilitas sekolahnya kan bergantung pada pemerintahan ya. Begitupun swasta, gak semuanya juga memadai. Tapi yang sepengetahuan aku, swasta itu memang lebih lengkap fasilitasnya. Nah, selain ngomongin fasilitas ya, bukan bermaksud memandang rendah antara satu dengan yang lainnya. Karena aku pernah sekolah di swasta ataupun negeri, di kedua jenis sekolah itu tetap memiliki plus minusnya sendiri kok. Guru-gurunya sama-sama bagus. Ada yang memang benar-benar baik dalam mengajar, ada juga tipikal guru yang ya begitulah ya. Itu udah jadi rahasia umum mau di sekolah manapun. Nah, yang penting kalau kita udah masuk atau berada di sekolah manapun, kitanya sendiri aja yang pintar-pintar dalam memanage diri kita. Gitu ya. Oke Sobat Bi, jadi sekolah negeri, swasta, MTS itu sebenarnya sama-sama bagus ya.
Iya bener banget nih, semuanya sama-sama bagus. Yang penting itu dari pribadi kita ya sendiri. Kalau kita mau pinter ya berarti kita harus rajin belajar. Dan sekolah hanya menjadi wadah untuk memfasilitasi itu. Memang pasti fasilitas setiap sekolah itu berbeda-beda ya. Tapi semua itu balik lagi ke kita. Kalau emang serius menuntut ilmu, melalui jalan manapun yang kita tempuh pasti akan tetap berhasil nantinya. Bener banget tuh yang dibilang sama Ali. Jadi kalian tuh harus tetap semangat ya Sobat Bi. Nah guys, tadi kan kita baru aja ngebahas tentang jenis sekolah ya. Ada yang negeri, swasta, ada juga yang MTS. Tapi pasti setiap orang punya kenangan buruk di sekolah, ya gak sih? Salah satunya kayak kasus bullying. Sering terjadi, bahkan parahnya korban-korban bullying ini banyak yang sampai mengakhiri hidupnya karena gak kuat diperlakukan buruk oleh teman-temannya. Kita coba tanya ke Arizal deh. Gimana Zal, pernah gak ngalamin hal tersebut? Pernah sih, waktu itu kejadiannya pas SMP ya. Jadi gue tuh kan dari SD ya, SD terus ke SMP gak punya teman sama sekali kan yang ikut ke SMP. Jadi gue kayak survive gitulah di SMP sendirian. Nah pas di SMP itu gue gak punya teman sama sekali kan. Jadi yang lain udah punya circle-circlean dan gue tuh sendiri. Jadi kayak gimana ya? Terus juga gue dibenci di sana. Gue nggak punya tingkah apa-apa. Gue udah dibenci banget gitu. Kalau gue ngomong kalau salah disalah-salahin terus. Kalau nggak pas pembagian kelompok nih parahnya. Kalau pembagian kelompok tuh kayak bener-bener diasingin gitu. Kayak gimana sih? Bener-bener dikucilin, kayak gue tuh terakhiran, sisaan lah bisa dibilang. Terus juga waktu itu pernah lagi jalan-jalan kan ke TSB. Pas ke TSB itu kan pada rame-rame tuh, kalau mau naik wahana kan harus bareng-bareng ya. Nah gue kan gak punya teman sama sekali, tapi gue malah ikut jalan-jalan di situ. Dan akhirnya gue bengong di situ sendirian, kayak gimana ya, diem merenung, ya Allah kayak kasihan banget gue. Akhirnya adalah orang yang ngajak gue buat ini kan naik wahana. Ya udah gue ikut dia gitu. Dan akhirnya untung itu kejadiannya cuma pas kelas 7, pas kelas 8. Alhamdulillah sih teman-teman gue pada baik-baik semua. Udah gitu doang sih. Wah, benar-benar hal yang gak boleh dicontoh ya guys. Kita gak boleh melakukan perundungan dalam bentuk apapun, kepada siapapun. Kita gak ada yang tahu ya masalah kehidupan yang mereka alami itu seperti apa. Kita harus saling support dan menyayangi sesama, apalagi teman-teman kita di satu sekolah ya. Terkait dengan bullying nih, kalian pernah nggak sih pas SMA tuh kayak ngebeda-bedain IPA sama IPS, kayak IPA sama IPS tuh suka saling berantem apa ya, berselisih gitulah. Kalau di gua sih kayak dari IPA-nya tuh biasanya tuh kayak tongkrongan beda sendiri, terus kalau IPS tuh beda sendiri gitu loh. Soalnya kalau di perspektif guru sih biasanya IPA tuh terkenal karena pinter-pinter. Kalau IPS kan ya gitulah, kayak suka ya kurang baik pokoknya lah. Oke, menurut Nisa nih gimana nih pendapatnya? Mungkin kalau dari IPA atau IPS itu dari segi akademik sama aja ya, punya posisi dan nilai masing-masing di bidang yang berbeda tentunya. Cuma untuk kedisiplinan anaknya itu loh, kebanyakan anak IPS itu lebih melenceng daripada anak IPA. Kalau IPS sering dipandang banyak anak nakalnya, anak berandalan yang suka tawuran atau jadi supporter pertandingan gak jelas gitu di stadion. Wah gak gitu juga tahu. Gue anak IPS loh dulu, tapi emang gue sering denger sih anak IPA tuh biasa lebih dibanggain, kayak dari segi akademik mereka tuh kayak lebih pinter, lebih kalem, lebih jarang melanggar aturan gitu ya. Tapi anak-anak IPS tuh banyak tahu yang pinter-pinter juga, gak kalah pinter dari anak-anak IPA, cuman emang beda-beda bidangnya aja sih. Kalau masalah-masalah tawuran gitu nih, Ali lu dulu apa sih, IPA atau IPS? Kalau gue sih kebetulan IPS. Tapi ya benar sih yang kata Melsi tadi, nggak semuanya kayak gitu kok. Tapi ada, maksudnya kalau misalkan dari tawuran pasti ada, itu kan dari orang lain gitu. Masalahnya saya nggak pernah masuk gitu aja. Kalau lu sendiri pernah gak ikut-ikut tawuran gitu? Kalau gue nggak, karena gue males ya. Capek, sumpah tawuran capek lari gak tahu ngapain tuh pokoknya. Kalau misalkan tawuran tuh yang tawuran cuma depan doang, yang belakang lari-lari kayak orang gak jelas aja gitu sih. Seperti yang kita tahu ya, anak IPA tuh dianggap sebagai anak-anak yang pinter. Gimana nih? Bener gak sih nilai prestasi kalian sesuai sama pandangan orang? Kalau gue pribadi nilai akademik gue standar aja sih. Cuma gue lemah di matematika gitu sih.
Gue kan juga anak IPA ya, tapi nggak kayak gitu. Terus nilai-nilai gue juga biasa-biasa aja. Dan prestasi juga nggak ada sih. Kalau prestasi itu dari SD sampai SMP lumayan lah ya. Cuma makin kesini pas SMA itu malah turun banget. Karena jujur IPA itu agak sulit ya di bagian hitung-hitungan. Jadi nilainya lumayan turun, jauh dibandingkan sebelumnya. Tapi pas SMA itu bersyukur banget dapat temen yang akademisnya bagus. Jadi alhamdulillah dengan adanya mereka itu cukup membantu. Jadi bisa belajar bareng, les bareng, dan juga saling paham memahami lah intinya. Akhirnya sampai lulus, kalau misalkan gak ada mereka mungkin ya cuma bisa dapat prestasi dari ekstrakurikuler pramuka doang. Itu juga karena seluruh anggota doang lah ikutan kayak gitu. Selain itu gak ada lagi. Alhamdulillah nilai akademik aku dari SD sampai SMA itu bisa dibilang alhamdulillah selalu baik. Karena dari SD udah dibiasakan sama orang tua buat belajar di malam hari, tugas selalu dikerjakan, dan membuat persiapan kayak rangkuman gunanya untuk mempersiapkan ketika ujian nanti. Jadi kalau kita punya banyak catatan sendiri, itu bakal lebih mudah buat mempelajari secara cepat. Tapi sejujurnya semakin naik tingkat sekolah, kayak pas di SMA, waktu luang aku itu agak berkurang. Tugas banyak banget kan. Apalagi anak-anak sekarang, tugasnya tuh terlihat lebih banyak lagi. Di situ aku pribadi kurang bisa atur waktu, belajar malam, dan ya intinya mempersiapkan ujian-ujian gitu. Jadi itu aku lebih sering begadang di malam hari buat tugas-tugas aja. Nah karena jarang belajar kayak gitu, ketika mau ujian aku jadi lebih sering menerapkan sistem SKS, sistem kebut semalam, atau bahkan aku malah pernah nggak jarang juga sih sering belajar 15 menit sebelum ujian dimulai. Tapi karena aku udah sering nyatet gitu ya ketika pembelajaran biasa, pembelajaran di kelas, terus aku juga berteman sama teman-teman yang memang pintar, jadi otak aku kebantu gitu, teringat sama catatan-catatan kecil yang aku buat. Terus karena sering bicara gitu, berbincang-bincang sama teman-teman, akhirnya kalau kesulitan dalam mengerjakan tugas atau ketika ujian yang belajaran mendadak kayak gitu, aku terbantu gitu, otak itu jadi bisa mengingat memori-memori gitu sih kalau aku. Mantap semua ya cerita narasumber kita. Gue mau sombong dikit nih, walaupun gue anak IPS, tapi kalau prestasi sih ya nggak punya. Soalnya malas ikut-ikut lomba juga. Dulu SMP sama SMA disuruh ikut lomba sama guru, gue juga gak mau. Kalau nilai ya alhamdulillah dapat 10 besar terus. Keren-keren banget ya prestasinya Sobat Bi. Jangan lupa belajar ya biar prestasi kalian semakin meningkat. Iya bener banget nih Sobat Bi, yang mungkin sekarang berada di antara kubu IPA dan juga kubu IPS. Aduh, jangan kubu-kubuan lah. Nyampur aja Sobat Bi, anak IPA sama IPS itu gak ada bedanya loh. Sama-sama pinter, tapi di bidangnya masing-masing. Semua orang pasti punya bakat masing-masing. Jadi jangan beda-bedain antara IPA dan IPS. Duh, ngomongin 2 jurusan waktu SMA ini gue jadi haus nih, Li. Soalnya dari tadi seru banget obrolan kita. Jadi keinget dulu waktu sekolah suka jajan es, seger-seger banget dah. Apalagi nih ya, kita punya rekomendasi minuman enak yang tentunya cocok buat kita semua. Isi energi, minuman berkualitas membuat harimu lebih menyenangkan. Masih di Bi Radio, ini bukan podcast. Pembahasan topik kita masih sama nih, ngomongin masa sekolah. Emang gak akan ada habisnya sih. Sebelum pembahasan melebar nih, gue mau tanya dong, ada gak sih di antara kalian yang pas sekolah itu ngelanggar peraturan sekolah? Gue ada nih, tapi gue lebih ke telat masuk sekolah. Sebenarnya kalau dibilang telat juga enggak sih, soalnya gue masuk pas istirahat ke 1 atau enggak ke 2. Dari SMP nyampe SMA. Soalnya kan kalau telat tuh pasti dihukum ya. Nah gue malas tuh kalau dihukum-hukum kayak gitu tuh. Jadinya ya gue masuk pas istirahat aja. Tas ditaruh di warung, terus ya gue bawa buku doang masuk gitu. Gue masukin ke baju. Itu pelanggaran sekolah sih, jadi jangan ditiru ya Sobat Bi. Kalau kalian nih, narasumber kita gimana? Ada nggak pengalaman telat sekolah? Gue juga sama sih, dulu kalau telat sekolah sering banget, apalagi pas zaman SMA.
Ini kayaknya masalah semua orang kali ya. Karena yang rumahnya deket itu justru yang paling santai dibandingkan yang jauh. Karena dulu gue pernah ngekos dan selalu mikir jaraknya deket lah, gampang tinggal jalan. Akhirnya hampir tiap minggu ada aja hari yang telat. Entah itu karena lama, mandinya gantian, terus gara-gara santai pas sarapannya, atau karena emang sengaja aja gitu. Pengen telat gak ikut 1 jam pertama di mata pelajaran tertentu. Dan dulu juga sering kayak sengaja telat biar bisa barengan dihukum gitu sama Mas Doi. Aduh, ini mas kalian modus ya, Nis. Oh ya, lanjut dong. Pada sering telat kan lu berdua juga. Telat sekolah ya, justru alhamdulillah nggak pernah. Palingan datang 2 menit sebelum bel tuh. Padahal jarak rumah sampai sekolah SMA itu cuma 1 kilometer. Tapi di situ aku tuh jalan kaki, jadi aku jalan cepet gitu tuh. Bawa-bawa tas berat yang udah kayak kantong Doraemon, ditambah lagi sama tote bag. Olahraga deh aku tiap pagi. Tapi kalau SD sampai SMP kayaknya pernah deh aku telat. Tapi bukan karena diri aku sendiri. Waktu itu memang aku naik mobil jemputan kan. Jadi di jalan itu memang suka ada rintangan-rintangan. Kayak contohnya hujan deras, terus banjir. Akses jalan tuh jadi susah. Telat deh. Terus pernah juga ada tragedi kebakaran. Jadi aku tuh telat. Ya nggak aku doang sih yang telat karena kan sejemputan tuh. Terus ada lagi murid-murid lain juga yang memang telat. Nah akhirnya sekolah pun toleransi karena memang bukan murid-murid doang yang terdampak gitu kan. Jadi kita nggak ada yang dihukum tuh. Pokoknya kalau dari aku sendiri alhamdulillah belum pernah telat sih. Waduh, mantap banget Kintan. Motivasi banget sih asli daripada gua demennya telat mulu. Beda jauh dong lu sama narasumber kita ini. Nilai positif-positifnya dapat. Jadi buat Sobat B, ambil yang baik-baiknya aja ya. Tapi kalau dari gue sendiri tuh tim netral sih. Kadang telat, kadang enggak. Telat sekolah zaman SMP paling ya kalau telat biasanya di sekolah gue tuh gak boleh ikut pelajaran pertama. Sama dicatat di buku pelanggaran gitu. Kalau zaman SMP gue masih batas wajar sih jatuhnya. Kalau SMA lebih sering dari SMP, apalagi zaman kelas 12. Kalau telat gitu suka pada dimarahin gak sih? Atau emang pernah dimarahin sama guru gara-gara hal tertentu gitu? Ceritain dong pengalaman dimarahin gurunya sendiri. Gue pernah sih diomelin pas SD karena ikut nemenin teman sekelas gue yang berenang gitu. Jadi waktu itu kan lagi pelajaran olahraga nih. Nah pergi kan ke lapangan. Nah di lapangan itu nggak jauhnya ada danau. Nah teman-teman gue ini kan pada berenang tuh, gue ngeliatin doang kan. Pas balik ke sekolahnya tuh, gue ikut dihukum gitu, disuruh hormat bendera sambil dijemur juga. Kalau itu sih lu kena batunya gara-gara ikut sama yang gak bener, Zal. Ternyata temen itu sangat berpengaruh ya buat diri kita sendiri. Bener banget tuh Sobat B. Jadi kalau bisa nyari sih teman yang baik-baik aja ya, biar aman. Oh iya Tan, lu sendiri gimana? Ada pengalaman gak nih dimarahin guru? Kintan mah tim rajin, pasti aman ya Tan? Alhamdulillah aman. Aku gak pernah dimarahin sama guru. Soalnya memang kebanyakan guru menunjukkan rasa kasih sayangnya ke aku. Semuanya tuh kenal sama aku. Dan pastinya setiap guru itu sayang sama murid-muridnya kan. Tapi caranya memang berbeda-beda. Nah alhamdulillahnya guru-guru kalau ke aku itu lebih ke nasihati sih kalau aku punya kesalahan. Pernah waktu SD kelas 4 kalau gak salah ya, aku sempat menuturkan kata-kata yang gak aku sadari menyakiti hati guru aku. Jadi aku kena teguran dan dinasihati buat minta maaf. Aku juga gak sadar waktu itu ngomong apa. Tapi akhirnya aku minta maaf dan alhamdulillah lulus SD pun gak punya masalah dengan guru siapapun. Kalau SMP tuh seingat aku aman-aman aja. Nah kalau SMA, aku kan dikenal sebagai anak yang benar-benar fokus akademik lah ya. Jadi pernah kebetulan waktu itu aku deket sama cowok yang dikenalnya kurang di akademik. Pokoknya bertolak belakang banget deh sama aku kalau menurut pandangan kebanyakan warga sekolah. Jadi banyak guru yang agak was-was sama aku, sampai wali kelas sama guru yang kenal aku sejak kecil tuh menasihati aku. Intinya mah dinasihati buat agak menjaga jarak. Tapi waktu SMA tuh aku agak ngeyel ya. Jaga jarak sih enggak,
Tapi kalau aku dekat sama siapapun, sejak kecil itu memang aku dididik dan berprinsip kalau dekat sama siapapun tuh udah menciptakan batasan. Jadi aku terima nasihat baik guru aku, tapi aku juga nggak jaga jarak sama orang itu. Karena memang nggak kenapa-napa, nggak berkelakuan buruk, dan akademik aku pun nggak terpengaruh. Malah aku seneng, aku jadi suka ngajarin dia gitu. Soalnya waktu SMA, aku tuh terlalu banyak dikelilingi orang-orang pintar, sampai aku jadi jarang banget mengajarkan ilmu yang aku tahu ke orang lain. Jadi alhamdulillah ketemu cowok itu, jadi aku tuh bisa ngajarin ilmu yang aku tahu, dan ya ilmu yang kita ajarkan ke orang lain itu kan pasti malah menjadi semakin nempel di otak ya. Jadi alhamdulillah aku beruntung sih. Jadi semakin merasa bermanfaat gitu bagi orang lain. Intinya mah aku gak pernah dimarahin sama guru-guru sih kalau sekolah. Nah kan bener, emang kalau masalah positive vibes tuh Kintan yang menang. MC kita sendiri nih gimana? Waduh, gue kalau dimarahin guru sih sering. Tapi dulu gue paling sering tuh dibotakin di ruang guru. Ya misalkan ada masalah apa gitu, kayak bolos lah, main kartu remi lah di kelas, ngerokok pas istirahat. Nah pas di ruang guru ya diomelin. Jadi tuh ada guru yang ngeselin gitu, tapi ya orangnya baik. Jadi kayak nyepuin gue kalau rambut gue panjang di ruang guru. Ya udahlah, mau gimana lagi lah. Ya botak. Korban raja juga nih rambutnya si Ali. Lu sendiri gimana? Pasti sering dimarahin juga kan sama guru? Kalau dimarahin guru, dulu zaman SMP ada satu guru sih yang gue takutin. Karena dia kayak galak gitu. Jadi kalau gue ada masalah, takut berhubungan sama dia. Selebihnya, oke lah gue bisa berhubungan baik sama guru lainnya. Pernah pas ketahuan bawa HP, terus pernah kayak satu kelas gak ngerjain tugas pas SMA. Tapi nih, gue baru seumur-umur ngerasa punya guru favorit. Ibunya tuh baik banget. Kalau ke kelas gue gak pernah bisa marah katanya. Padahal kata kelas lain dia tuh guru galak. Terus pernah juga pas ulangan belum selesai, sama si ibu ini dibolehin lanjut dulu buat ngerjain, minta tambahan waktu gitu. Waduh, pada macam-macam gini ya pengalaman dimarahin gurunya. Tipe bandelnya juga beda-beda. Terakhir nih Nisa, gimana nih, ceritain dong. Dulu nih ada pas zaman MTS. Sebenarnya bukan marah sih, tapi sering dapat nasihat aja gitu buat jangan pacaran dulu. Karena mungkin kan MTS ya kan, Islami banget gitu, dan itu tuh nggak boleh, pacaran termasuk zina. Terus juga dulu hijabnya sering kena tegur karena dulu sering banget gak pakai daleman hijab. Jadi rambut kecilnya tuh kelihatan, itu kan aurat ya. Nah pas zaman SMA baru nih aman karena nggak gitu sering ngelanggar aturan kecuali telat sekolah. Dan itu tuh paling cuma dapat nasihat aja sama beberapa kali surat panggilan orang tua sih. Tapi nih ya, ngomongin soal telat sama dimarahin guru, gue mau cerita dikit deh. Dulu di sekolah gue itu ada guru yang modelannya pakai kacamata, kerudungnya modelan zaman dulu gitu, terus pakai rok tiap ngajar. Kira-kira ada yang kebayang nggak guru apa itu? Guru matematika? Enggak sih, soalnya di gue juga ada guru matematika modelnya kayak gitu, pakai kerudung ninja dan sumpah pakai kacamata tuh tebel banget. Sampai gue mikir nih, guru belajar nonstop apa ya sampai kacamatanya tuh tebel banget. Nah kan, udah pasti bisa nebak sih. Kayaknya emang itu udah dari ciri khas guru matematika. Tapi nih ya, gue pernah inget ada satu guru yang dandannya selalu cantik, make upnya on point, paling modis, pokoknya asik. Paling banyak yang dideketin murid-murid deh. Zaman SMA gue ada tahu yang kayak gitu, sumpah cantik banget, mulus. Terus ada juga guru yang kayak asal-asalan aja gitu, yang penting dia ngajar. Kalau nggak salah tuh guru sejarah. Asli inget banget dia tuh kalau ngajar bajunya nggak pernah nyambung. Ih sama, ya ampun. Di aku juga ada loh guru yang penampilannya itu biasa aja. Tapi ada juga guru yang tiap hari bajunya itu nggak pernah ganti. Maksudnya pakai baju dinas terus. Itu guru BK. Aduh, udah nyampe guru BK aja nih. Ngeri banget sih emang tuh guru. Sering jadi bahan indaran juga sama murid yang suka cari masalah. Bener banget sih, gak bohong. Kalian ada yang punya pengalaman kah sama guru BK? Apalagi di ruangan BK yang penuh ketegangan itu?
Gue mau cerita, tapi ntar dulu deh, narasumber kita dulu nih. Ada yang menarik gak sama guru yang satu ini? Kalau dari aku nggak ada cerita menarik sih ya di ruang BK. Soalnya kalau aku ke ruang BK itu kerjaannya cuma laporan absensi kelas dan melaporkan gitu siapa yang sakitnya lebih dari sekian hari, siapa yang sering alfa. Intinya hal-hal yang semacam itu dilaporkan. Sama waktu itu aku cuman konsultasi jurusan kuliah aja sih, selain itu nggak ada. Aman lah ya Kintan ini. Kalau gue nih di BK zaman SMP SMA sama aja sih. Bolak-balik BK. Bahkan sampai deket sama guru BK. Jadi kalau bosan pelajaran tinggal izin ke BK aja. Itu zaman SMP ya. Dulu awal masuk SMP masih anak baru banget. Kelas 7 udah masuk BK. Gara-gara temen gue tuh ada masalah sama satu anak. Terus kayak dilabrak gitu kan. Gue gak ngerti sebenarnya, tapi ya diseret-seret. Jadi ya udah deh gue ikutan juga. Terus gue pernah dipanggil ke BK karena dilaporin temen gue makan permen di kelas. Kayak apaan sih lu secaper itu, boy? Emang yang laporin anaknya ngeselin sih. Kata guru BK gue juga kayak, udahlah sabar aja, kayak gak penting banget gitu. Hal kayak beginian dilaporin ke BK kan. Padahal gue makan permen itu posisinya lagi gak ada guru loh. Emang lagi jam pelajaran, cuman lagi gak ada guru gitu loh. Dan dia, ya gitu deh. Jadinya dipanggil ke BK malah jadi nyantai ngobrol-ngobrol deh. Lumayan lari dari pelajaran. Banyak drama banget ya temen lu ternyata. Gua nih gantian ya. Dulu pernah ada satu kejadian gitu. Itu paling parah sih, nyampe kena SP3. Gara-garanya kan gue pas kelas 10 tuh sering bolos. Tapi karena ya wali kelas gue pergi-pergian terus, jadi yang gak ngurusin kelasnya gitu. Nah di akhir semester tuh gue mulai pantau sama guru. Dan sempat juga dibawa ke ruang BK. Tapi cuma diceramahin doang. Nah begonya gue masih tetap bolos. Ditelepon dah tuh gue pas gue bolos. Dan begonya gue tuh gue angkat. Pas itu tuh gue bolos di warung depan sekolah. Nah gue disuruh masuk. Pas masuk chaos banget dah. Langsung dibawa ke ruang BK, ditelepon mak gue, disuruh datang. Di situ tuh panik lah gue. Gue pikir sih mau di DO ya. Pokoknya tuh full dari jam 10 sampai jam 2 siang tuh diceramain lah sama guru sama mak gue. Dan ya akhirnya gue dikasih SP3 doang. Untungnya nggak nyampe DO. Aduh, ini gue juga pernah ngalamin sih kayak gitu tahu. Ini pengalaman paling sering dikunjungi pas zaman MTS. Keluar masuk BK hampir tiap minggu kelas 3-an kalau nggak salah. Waktu itu sering banget ketahuan pacaran, makan berdua di kantin, ngobrol bareng di kelas, bucin di sekolah, di lapangan. Kadang berangkat bareng atau juga sering ketahuan nongkrong di luar jam sekolah. Nggak tahu ya ini peraturan semua sekolah MTS atau gimana gitu, yang kalau muridnya tuh berasa kayak apa ya, tindakan kriminal. Ketahuan dikit aja langsung dipanggil tuh ke ruang BK. Bahkan yang gak habis pikir nih, kita jalan di weekend, tapi tiba-tiba pas hari Seninnya tuh ada yang ngadu. Akhirnya habis upacara dipanggil lagi ke BK. Jadi dulu tuh sering banget keluar masuk BK cuma ya karena pacaran aja. Sampai akhirnya pas kelulusan gue sempat masuk ke 10 orang daftar orang-orang yang hampir gak dilulusin sih waktu itu. Waduh, bahaya banget nih pengalamannya. Banyak yang jelek. Emang parah sih mereka berdua ini. Jangan diambil, jangan dicontoh juga ya Sobat B. Satu lagi nih, terakhir narasumber kita, Arizal. Pengalamannya gimana sih, Zal? Gue biasa aja sih. Cuma masuk karena mau pingsan gitu pas upacara. Karena waktu itu UKS penuh, akhirnya gue disuruh masuk, dikasih teh sambil nunggu upacara selesai. Singkat, padat, jelas ya cerita Arizal ini. Tapi nih ya, di balik ketegangan ruang BK, guru BK tuh biasanya jadi tempat curhatan gitu buat anak-anak. Kayak pertanyaan kayak yang masih bingung soal kuliah di mana, terus juga nanya-nanya tentang cita-cita, skill sama minatnya di bagian mana gitu. Bener banget, gue juga pernah sharing tentang cita-cita gitu di ruang BK. Oh iya nih Mel, sharing dong cita-cita lu apa? Narasumber kita dulu dong yang ditanya, gimana nih cita-cita kalian guys? Kalau ngomongin cita-cita nih dari dulu sebenarnya pengen banget jadi guru. Tapi gak tahu nih entah ada pemikiran dari mana tiba-tiba berubah pikiran kalau sekarang. Pengen banget dapat kerjaan yang bisa sambil ketemu idola.
Akhirnya muncul tuh cita-cita kerja di stasiun televisi, terjun di dunia entertain, entah itu di belakang layar, bagian kru, reporter, atau yang lain-lain. Waduh, pantas banget masuk ilmu komunikasi ya. Jurusannya juga udah sesuai nih. Idola dijadiin motivasi ya, keren. Ayo dong, lagi dong. Narasumber yang lain. Coba share cita-citanya apa? Cita-cita ya? Aduh, ngomongin soal cita-cita, jujur aku malu sih. Soalnya dari SD sampai sekarang, aku masih belum bisa menentukan cita-cita aku apa sih. Dari SD tuh berubah-ubah. Pernah pengen jadi pianis. Terus pengen jadi dosen. Berubah lagi menjadi pengusaha, freelancer, terus fotografer. Dan waktu kuliah ini, aku ngerasa pengen jadi orang kaya. Nggak. Jadi emang cita-cita aku masih belum pasti, dan di situ aku masih ngikutin alurnya aja sih sampai sekarang. Yang pasti aku terus melakukan yang terbaik aja. Gila, keren banget narasumber kita yang satu ini. Semua cita-cita diambil ya, Tan. Keren sih, biar semua bisa ya. Bentar, kalau gue sih dulu pas SD tuh cita-cita gue jadi PNS. Nggak tahu apa yang ada di otak gue. Karena pas waktu itu kan teman-teman gue tuh pada milih jadi pilot, tentara, polisi. Terus pas SMP dulu cita-cita gue tuh pengen punya band metal. Ya pas itu lagi hektiknya lah genre metal ya. Kalau pas SMA sih nggak ada ya, nggak mikirin apa-apa soalnya ya yang penting kaya udah gitu aja. Waduh, keren amat bocah SD udah pengen jadi PNS. Biar jadi mantu idaman ya, Li, jadi PNS. Sumpah itu gue nggak tahu gue mikir apaan pas itu. Ya udahlah, namanya gue bocil kan. Tapi ya wajar lah ya, namanya anak kecil. Cita-cita gue juga dulu dari kecil berubah-ubah. Pengen jadi dokter, karena teman-teman gue kebanyakan pengen jadi dokter waktu itu. Terus pramugari, terus lama-lama ya cuma mau jadi orang sukses aja lah ya. Terakhir nih, sharing cita-cita dari Arizal. Gimana, Zal? Seperti anak-anak pada umumnya, misalnya hari ini pengen jadi dokter, besoknya pengen jadi tentara, ya begitu sih. Singkat banget sih lu, Jal. Kayaknya udah capek ya. Oh iya, bener banget. Udah berapa menit ini kita ngobrol basa-basi bahas nostalgia pengalaman sekolah. Banyak banget sih pengalaman baik atau buruknya dari narasumber kita. Cita-cita yang pada menarik banget. Sekali lagi kita ingetin ya, ambil yang baiknya aja. Yang buruknya jangan. Bener banget tuh, yang jeleknya anggap jadi pembelajaran aja ya. Oke nih, kita jeda dulu ya sebentar sebelum berlanjut ke pembahasan selanjutnya. Stay terus bareng kita di Bi Radio Ini Bukan Podcast. Hai guys, kembali lagi bersama gue Melsi dan Ali. Di Ini Bukan Podcast. Oh iya, kalian semua sekarang sedang sibuk apa nih? Kuliah, kerja, atau yang lain? Kuliah nih. Kuliah dong. Gue kuliah. Terus nih, kalian masuk kuliah tuh dari tahun berapa? Kita semua tahun 2020. Iya benar, barengan tahun 2020. Wah, sama ya, kita masuk tahun 2020. Terus, kalau boleh tahu nih, kalian itu kuliah di jurusan apa ya? Gue di ilmu komunikasi sih. Gue juga di ilmu komunikasi. Sama, aku juga. Wow, sama semua ya, kita kuliah di jurusan ilmu komunikasi. Boleh tahu nggak kenapa sih kalian masuk ke ilmu komunikasi? Kamu dulu deh, Kin. Kalau aku alasannya sederhana aja sih, karena lihat di ilmu komunikasi itu belajar fotografi, broadcasting, dan belajar segala hal. Dan katanya lulusan ilmu komunikasi itu prospek kerjanya luas. Jadi aku memutuskan untuk memilih ilmu komunikasi ketika 2 atau bahkan 1 minggu sebelum pendaftaran SBMPTN. Sangat mendadak ya. Karena awalnya aku memang nggak mengejar ilmu komunikasi, aku itu SNMPTN milih ngejar statistik sama psikologi. Dan gak tahu kenapa di SBM itu aku tiba-tiba berubah jadi ilmu komunikasi. Menarik ya. Coba kalau lu, Zal.
Cuman karena penasaran aja sih. Penasaran doang? Apa ada alasan lain gitu? Nggak ada. Oh, oke. Kalau Nisa gimana? Ya sebenarnya dari cita-cita yang gue ceritain tadi sih, kan gue punya cita-cita pengen masuk di dunia entertainment nih. Akhirnya ada pemikiran buat kayak masuk jurusan perfilman gitu. Cuma karena adanya faktor tertentu, jadi akhirnya gue mutusin buat pindah jalur lain gitu. Yang penting bisa tembus aja ke dunia entertainment. Dan akhirnya pilihannya jatuh ke ilmu komunikasi. Mungkin sebenarnya cakupannya belum luas, tapi semoga ada aja jalan ya. Nah dari situ akhirnya mutusin buat kuliah ngambil jurusan ilmu komunikasi. Wah, keren ya. Oh iya, katanya kan kalian masuk tahun 2020. Kan sedang terjadi pandemi COVID-19 tuh. Terus gimana dengan kuliah kalian online, offline, atau hybrid kah? Iya, kuliah online. Online juga. Sama. Nah, kan kalian kuliah online tuh. Kalau boleh tahu gimana sih kalian tuh kenal sama teman-teman kuliah kalian? Karena angkatan kita yaitu 2020 benar-benar awal banget pandemi COVID-19 ya. Jadi aku pribadi berkenalan sama teman-teman ya melalui WhatsApp aja. Karena aku juga bukan tipikal orang yang bakal menyapa semua, bahkan ikut nimbrung di grup gitu ya. Aku jadi cuman memantau chat grup, memahami karakter mereka atau first impression lewat dunia maya dari gaya mereka bicara secara online. Terus karena kegiatan masa pengenalan kampus itu cukup lama, jadi mulai berbaur dan alhamdulillah ada teman-teman yang menyapa aku duluan. Nah karena aku orangnya juga gimana ya, kalau misalkan ada teman yang menyapa duluan dan mereka enak, termasuk tipikal teman yang aku butuhkan juga, akhirnya aku mulai merasa nyaman tuh berteman dengan teman-teman itu. Pokoknya aku ikutin aja alurnya, makin lama makin banyak teman online, karena ada tugas-tugas kuliah juga kan. Iya, bener banget. Emang WA ini bisa ngebantu kita ya buat berkenalan dengan orang-orang lain. Kalau Nisa gimana? Sebenarnya kalau perkenalan tanpa sebuah pertemuan itu sulit ya. Kita dipaksa temenan sama orang yang gak pernah kita lihat sebelumnya. Waktu itu kan pas masuk langsung banget COVID kan. Nah jadi belum ada kesempatan nih buat kenalan. Akhirnya cuma temenan lewat chatan atau karena sekelompok. Mungkin dulu gue tuh bukan tipe orang yang gampang bergaul gitu. Jadi selama semester 4 nih ngerasa kalau punya temen tuh cuma buat bahas tugas doang gitu. Tapi akhirnya lama-kelamaan bisa lah ada beberapa yang akrab sampai sekarang. Emang sih tugas pas kuliah online bisa jadi buat topik pembicaraan. Kalau Arizal gimana? Cara gue berkenalan tuh sama lewat WA juga. Terus juga ada tuh tugas dari dosen. Kan dia nyuruh kita buat nulis tentang teman-teman sekelas ya. Akhirnya berkenalan lah gue dengan teman-teman sekelas gue karena tugas itu. Terus kita kan kuliah online ya. Kalian punya kesibukan gitu nggak selama kuliah online? Karena masih di semester awal dulu itu kayaknya mikir udahlah yang penting kuliah aja dulu gitu. Tapi lama-lama gabut. Akhirnya di semester 3 kalau gak salah itu mulai joki tugas, ngerjain tugas orang terus dibayar kayak gitu kan. Itu sampai semester 4 terus mulai coba juga jadi customer service di salah satu perusahaan kecil sih kayak milik perorangan gitu. Tapi gak bertahan lama karena gue gak bisa capai target jual waktu itu. Hahaha, jadi joki tugas ya. Coba kalau lu Jal gimana? Kalau gue sih bantu ortu ngurus adik bayi ya. Dia juga ngajak main gue terus. Terus antar jemput adik dan main game, udah sih gitu doang. Oh begitu. Kalau Kintan gimana nih? Kesibukan waktu kuliah online itu ketika semester 1, 2, dan 3 masih santai ya kuliahnya. Jadi aku juga memanfaatkan waktu aku buat mendekatkan diri sama keluarga di rumah. Karena jujur aja selama 12 tahun di sekolah wajib, aku benar-benar orang yang fokus ke akademiknya agak keterlaluan. Bisa dibilang ya jarang nimbrung sama keluarga. Jadi ketika 3 semester itu, aku memprioritaskan diri aku buat fokus ke keluarga.
Dan walaupun begitu, akademik aku pun gak aku lupakan. Aku juga memang udah berniat diri sih ketika lulus SMA, sudah 12 tahun sekolah wajib, aku harus wajib banget deh pokoknya buat menghibur diri. Jadi sembari kuliah, aku itu menghibur diri dengan cara nonton drakor. Ya walaupun agak membuang-buang waktu, tapi di situ aku juga jadi belajar. Nonton drakor itu aku sambil memperhatikan sinematografinya. Dan kebetulan di ilmu komunikasi itu juga ada mata kuliah sinematografi, jadi ilmunya kepake deh. Wah, bener-bener ngejar akademik banget ya. Kalau gua sendiri sih pas kuliah online kesibukannya cuman paling main seharian, ngegame gitu. Terus abis kelas ngegame, makan, terus ngegame lagi, ada kelas lagi, terus ngegame lagi, udah gitu-gitu aja. Kalau lu nih Mel, gimana Mel? Kalau gue sih gini Li, gak ada malah, gabut banget cuman bangun kelas online, makan, tidur, mandi, lebih banyak waktu habis di main HP sih karena gak ada kegiatan. Gabut sih ya, pasti kalau belum ada kesibukan apa-apa. Oh iya, ngomongin soal gabut nih. Gue mau ngenalin makanan yang bakal nemenin kegabutan kalian. Rasa itu gurih, kriuk, dan pasti rasanya enak. Nah, penasaran kan? Dengerin dulu nih iklan satu ini. Sibuk mikirin deadline? Cairkan suasanamu dengan Potata. Keripik singkong berkualitas. Oke, untuk mencairkan suasana di tengah ketegangan deadline tugas kuliah, emang paling enak itu makan keripik singkong Petata ya. Betul banget nih Li, mau kuliah online yang berjam-jam tatapan sama layar laptop ataupun kuliah offline nih yang harus bolak-balik ke kampus, Petata emang jadi cemilan yang pas buat semua kalangan, apalagi warga perkampusan duniawi. Keripiknya yang kriuk buat semangat badan kamu yang ambruk. So, Sobat B, 101,0 FM B Radio, ini bukan podcast. Masih antusias ya buat dengerin kita bernostalgia di era perkampusan duniawi. Tetap stay tune dan enjoy. Iya nih, kalian jangan bosen ya. Nantikan terus kisah nostalgia seru dari narasumber kita ini. Sebelumnya, tadi kita udah bahas berbagai alasan dan pertimbangan para narasumber di sini. Kenapa milih ilmu komunikasi sebagai jurusan perkuliahannya. Kemudian kita juga udah bahas tentang lika-liku perkuliahan online di tengah pandemi COVID-19. Nah, sekarang kita semua udah tahu ya kalau new normal telah diberlakukan sejak tahun 2022. Akhirnya hampir semua sekolah dan kampus mulai mengadakan pembelajaran tatap muka. Atau bahasa kerennya pembelajaran offline lah ya. Nah, pasti Sobat B juga mengalami hal yang sama nih. Kalau dari narasumber kita kali ini, boleh dong cerita kapan sih kalian mulai masuk kuliah offline? Karena kita semua dari kampus yang sama ya, kita itu mulai aktif kuliah offline di semester 5 ini. Tapi kebetulan memang belum diterapkan secara 100% ya di kampus kita, jadi hanya beberapa mata kuliah aja yang sudah offline. Oh, berarti selama 4 semester sebelumnya online semua ya? Iya, bener banget. 2 tahun loh kita tatapan terus sama laptop. Waduh, tatapannya sama laptop mulu ya, nggak tatapan sama si dia. Tapi setelah merasakan kuliah offline, kalian kaget gak sih? Biasanya kan kalau di rumah tuh santai-santai aja lah. Nggak kerasa ketegangan ketemu dosen. Nah, pas kalian kuliah offline gimana nih? Kalau gue ngerasa kuliah offline tuh lebih menarik ya, karena bertemu dengan dosen yang pembawanya asik dan humble, jadi serasa diajar teman gitu. Iya, bener banget. Paling seneng itu kuliah offline. Karena alhamdulillah akhirnya mulai kenal deket sama anak kelas itu pas di semester 5, meskipun gak semua. Karena kan offline tuh masih bolong-bolong gitu. Ada yang offline, ada yang online juga. Jadi deketnya cuma beberapa.
Dan senang juga mulai rutinitas baru, pengalaman ke kampus yang baru juga, kembali jadi anak kos-kosan, terus lingkungan yang baru. Dan offline tuh lebih gampang deket sama temen, interaksinya lebih nyata, dan mungkin lebih banyak kenangan aja sih. Tapi ya Li, gue sama lu juga kan mahasiswa ya. Gue anak Bekasi, lu anak Cikarang. Kuliahnya di Karawang. Lu merasa capek gak sih Li? Oh iya pastinya. Kuliah offline tuh emang seru, tapi gue lebih kecapeknya sih. Soalnya gue harus PP dari Kerawang ke Cikarang. Kalau ngekos juga belum semua matkul offline, jadi ya sayang aja gitu duitnya. Kalau lu Jal, Nis, sama Kintan, gimana nih? Gue sama dari Bekasi juga, harus PP jadi boros bensin iya, capek juga. Aku juga PP sih, jarak antara rumah dengan kampus tuh 1 jam. Jadi kalau mau kuliah offline tuh antara seneng dan agak males gitu. Soalnya melewati pasar, macetnya parah banget kalau pagi-pagi. Kalau pulang juga sore-sore, wah capeknya tuh kerasa. Kalau gue kayak Arijal sama Kintan yang PP gitu kayaknya gak kuat deh. Kenapa tuh? Soalnya gue orang Kuningan, bisa 4-5 jam nih kalau dari rumah sampai kampus. Loh iya, jauh banget ya kuliahnya di Kerawang. Berarti lu ngekos atau gimana Nis? Iya bener banget, buat semester 5 ini gue udah mulai ngekos sih di deket kampus. Oh iya ya, emang ya perkampusan duniawi ini baik itu online maupun offline punya struggle-nya masing-masing. Iya bener banget Mel, tapi gue penasaran deh. Lu pada ngerasain gak sih adanya perbedaan pembelajaran ketika online dan offline? Kalau aku pribadi nggak ada bedanya sih sama kuliah online. Penjelasan dosen itu sama. Kalau dosennya mendetail, ya ketika online ataupun offline menjelaskan materi pun secara detail. Untuk kebiasaan belajar aku sendiri juga sama aja. Tetap mencatat, berusaha menyimak sebaik mungkin, dan lebih aktif juga. Tapi enaknya kuliah offline itu pendekatan antara mahasiswa dengan dosen itu lebih asik. Antara mahasiswanya juga bisa lebih baik gitu karena interaksi langsung itu kan lebih enak ya. Jadi materi pun bisa masuk lebih cepat ke otak. Oh iya, kita kan udah semester 5 nih ya. Udah banyak dong lika-liku perkampusan duniawinya. Pastinya udah ada yang pernah coba bergabung dengan suatu organisasi ataupun kepanitiaan di kampus. Kalau ada nih ya, coba dong sharing pengalamannya. Kebetulan aku kemarin ikut kepanitiaan kegiatan ilmu komunikasi yang keren-keren loh. Wih, apa tuh? Alhamdulillah ketika new normal udah diberlakukan, aku beranikan diri nih buat ikutan kepanitiaan Ikom Green dan CYE, yaitu acara expo yang menghadirkan konser musik gitu deh. Oh iya ya, lu juga ikut CYE ya Tan? Gue juga sama sih jadi panitia. Gue juga ikutan CE dong, tapi jadi penonton yang foya-foya gitu, sambil ngegalau di sore hari, dan joget bareng penonton lain di CE. Seru banget loh. Waduh, Arizal bisa aja nih. Berarti lu Li sama Kintan kan jadi panitia CYE ya. Boleh dong cerita apa sih benefit ikut kepanitiaan CYE? Benefit dari kepanitiaan CYE itu banyak banget ya. Soalnya kita menjadi sebuah kepanitiaan yang menyusun acara selama 1 tahun. Jadi pastinya benefit yang diperoleh itu banyak banget. Kalau aku pribadi jadi lebih tahu kalau budaya organisasi di kepanitiaan tuh ya begini. Cara bekerja sama dalam sebuah tim yang besar dan kecil tuh ya berbeda. Kemudian gaya kepemimpinan dari penanggung jawab atau kepala divisi dan ketua pelaksana juga aku pelajari. Kemudian aku pribadi juga jadi bisa mengasah kembali skill aku. Kebetulan di kepanitiaan CI kemarin aku gabung dengan divisi dokumentasi. Jadi aku mengasah skill aku lagi tuh. Soalnya dulu SMA aku sempat ikut tim jurnalistik selama 2 tahun. Kerjaannya dokumentasi terus kan. Jadi di kuliah ini aku mengembangkannya kembali dalam wadah yang lebih luas atau di dunia kampus ini. Wah, ternyata Kintan ini fotografer loh Sobat Bi.
Waduh, nggak juga, fotografer biasa. Kalau lu gimana, Li? Ceritain dong lu divisi apa, benefitnya apa? Kebetulan gue di CYE di divisi kreatif. Kalau dari benefit sih banyak banget ya yang bisa diambil. Mulai dari belajar visual effect, motion graphic, terus juga banyak banget elemen-elemen yang tadinya gue nggak tahu jadi tahu. Terus juga kerja sama timnya. Soalnya biasanya kan gue kalau ngedit tuh sendirian. Nah, baru kali ini gue ngedit tuh dalam tim. Jadi ya pengalaman baru aja. Wah, tadi ada fotografer. Terus di sini MC kita juga jadi editor, Sobat Bi. Gue nggak ditanya nih, kan gue juga elemen penting di CYE. Wah, lu lagi, Jal. Udah, lu mah pasti senang-senang aja di CYE. Iyalah, emang jadi penonton tuh paling mantap. Tadi kita udah denger cerita kepanitiaan Ali sama Kintan nih, yang berhubungan sama seni. Gue juga join UKM Ecom Dance loh. Ternyata MC kita yang satu ini gak kalah keren dari narasumber loh. Tapi buat sekadar informasi, buat para Sobat B nih yang belum tahu apa itu UKM. UKM itu singkatan dari Unit Kegiatan Mahasiswa. Kayak semacam eskul gitulah kalau pas di SMA atau SMP. Nah, di dalamnya juga banyak panitia-panitia yang penting. Iya, betul banget. UKM di setiap kampus juga pastinya banyak banget dan beda-beda jenisnya. Bener banget. Coba dong Mel, ceritain pengalaman lu. Mulai dari alasan lu bergabung sampai ke benefitnya. Pertama itu gue join Ecom Dance karena posisi zaman COVID, jadi itu kurang aktif. Tapi setelah pergantian pengurus, terus gue ditunjuk buat jadi ketua Ecom Dance selanjutnya, di situ gue udah mulai aktif ya, kayak gue mulai ngebuat project, kemudian guide member baru, terus kita juga udah lumayan banyak isi project sih. Kalau project prodi sama fakultas biasanya paling sering. Terus juga beberapa kali dapet tawaran dari luar kampus. Kayak salah satunya itu kita tampil di HUT Karawang waktu itu, dari Dinkop. Itu kita dapat fee, makan, dan lain-lainnya. Pokoknya dipenuhi banget sih. Itu masuk salah satu benefit juga. Terus Ecom Dance ini ngisi waktu luang gue banget selama kuliah online. Sekalian olahraga. Juga nambah pengalaman juga sih. Bisa tampil di mana-mana. Terus kalau untuk dampak negatifnya juga ada sih. Kalau lagi bentrok sama jadwal latihan, terus tugas yang numpuk, bener-bener capek banget sih. Selesai habis ngejar tugas, kemudian ngejar latihan juga, itu kayak aduh bener-bener capek banget sih ngesinkronin waktunya. Wah, keren banget sih. Kalau lu nih Jal sama Nisa udah sempat gabung ke panitiaan apa aja nih? Gue nggak join organisasi atau kepanitiaan apapun di kampus, tapi gue join komunitas gitu, namanya Bank Sampah. Gue juga sama kayak Rizal, tapi bedanya gue join ke organisasi daerah gitu. Ada kayak organisasi aksi namanya, singkatannya Arya Kamuning Singapura Bangsa. Jadi semisal sekumpulan mahasiswa Kuningan yang kuliah di Unsika. Dulu pas sebelum offline tuh sering banget ada kegiatan aksi di Kuningan. Seru, dapet teman pertama itu yang sekampus dari situ, dari organisasi ini. Sebenarnya nggak ada alasan apapun join di sini, cuma karena ya biar nama teman aja. Tapi benar ternyata lumayan jadi bahan nyari relasi, dan beberapa kegiatannya tuh jadi nambah skill gitu. Misal kayak ngomong di depan umum atau ngedit-ngedit gitu dikit. Karena kebetulan masuk jadi ketua divisi media dan informasi gitu sih di aksi. Wah, keren banget Nisa. Tapi gue penasaran deh sama ceritanya Arizal yang gabung sama komunitas Bank Sampah. Iya nih, penasaran banget gue sama cerita lu. Coba dong sharing. Jadi, gue masuk komunitas gitu, namanya Bank Sampah. Komunitas ini berada di komplek rumah gue. Di sana, gue dan pengurus lainnya menunggu warga datang ke tempat pengumpulan sampah. Sampai yang dibawa oleh warga akan kita cek nih, apakah sampahnya udah dipilah atau belum. Kalau belum, nanti dipilah terlebih dahulu. Setelah itu, ditimbang dan dicatat.
Setelah sampah terkumpul, barulah sampah dijual kepada pengepul. Setelah dijual, uang hasil penjualan sampah tadi akan disimpan dan dibagikan kepada warga berdasarkan hasil penimbangan sampah mereka. Emang hebat banget ya narasumber kita kali ini, semuanya punya pengalaman yang beda-beda. Jadi emang mahasiswa itu harus aktif ya, gak harus bergabung sama kepanitiaan atau organisasi internal. Tapi boleh banget kayak Nisa dan Arizal yang join organisasi eksternal kampus. Wah, bener banget. Yang penting itu kita bisa mengembangkan kemampuan yang ada dari diri kita. Sobat Bi, malam ini kita udah banyak nih dengerin ilmu dan pengalaman tentang lika-liku berpendidikan ya. Mulai dari SD, SMP, SMA, di negeri, swasta, ataupun MTS. Bahkan, tadi kita sempat bahas tentang bullying ya. Sobat Bi, kalian jangan sesekali mencoba untuk melakukan bullying. Bullying itu juga banyak macamnya loh. Jangan pernah kita menghina sesama kita sampai akhirnya hubungan antar manusia ini jadi berjarak. Selain itu, kita juga bahas tentang kenakalan-kenakalan siswa sekolah sampai dimarahin guru, karena guru lebih tahu cara menyayangi kita. Kalau Sobat Bi melakukan kesalahan, apalagi sampai membuat guru Sobat Bi marah, Sobat Bi harus bisa introspeksi dan mengakui diri ya. Jangan malah balik kesel ke guru itu. Kita sebagai generasi lebih muda harus bisa hormat kepada yang lebih tua dan lebih tahu mana yang baik dan tidak. Oh iya, tadi kita sempat juga bahas tentang perkampusan duniawi, yang obrolannya pasti bermanfaat banget buat Sobat Bi yang mau berkuliah dan menggapai cita-cita. Dari semua cerita kita malam ini, semoga Sobat Bi bisa menyerap informasi baiknya dan mengabaikan informasi yang buruk. Dan juga jangan meniru informasi-informasi yang buruk. Pokoknya Sobat Bi, kita harus bisa menjadi generasi muda yang bersemangat dalam menempuh pendidikan. Kita boleh lelah, tapi ingat, jangan menyerah. 101,0 FM Bi Radio, ini bukan podcast. Nggak kerasa nih Sobat Bi, udah mendekati jam 9 malam. Waktunya untuk kita undur suara. Gue Melsi dan Ali mengucapkan terima kasih banget nih buat narasumber kita malam ini yang udah mau sharing-sharing pengalaman sambil bernostalgia bareng-bareng dengan kita. Gue juga berterima kasih banget sama Sobat Bi yang tetap setia selama 1 jam mendengarkan Ini Bukan Podcast. Dengan tema nostalgia pendidikan formal dan perkampusan duniawi. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat ya buat Sobat Bi. So, always be happy and still be the best. Gue Melsi dan Ali pamit undur suara. See you next week Sobat Bi. Selamat malam dan selamat beristirahat.